Oh Naila, jangan main air. Ini dicolot. Ingin. Burung. Kayak burung. Kembangku di sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat siang teman-teman, karena kita udah berkegiatan dari tadi, yaitu panen buah kelapa sawit. Jadi seperti inilah kondisi sawit kita sekarang. Itu banyaklah yang busuk Bang Iwan ya. Ya, ini aja sudah 3 janjang yang busuk. Ya, ini harusnya udah jalan ke 3 rotasi ya. 3 putaran. 3 putaran teman-teman. Jadi udah 2 putaran lewat nggak kepanen. Dikarenakan sulitnya kita menjual buah yang ya, sulit. Karena sulit dan juga itu jualnya itu pakai kuota Bang Iwan ya. Kuota pakai batas. Jadi sekian ton dalam per hari. Jadi sulitnya proses penjualan buah dan harga juga anjlok. Jadi posisi sawit kita kayak gini. Ini termasuk udah menyakiti batang sawit Bang Iwan ya. Ya. Karena udah mengganggu, karena kalau udah busuk kayak gini teman-teman. Mulai menjamur nih kayaknya. Nah, ini udah keluar jamur. Ini. Jadi kalau udah keluar jamur, pengaruh juga di bagian batang Bang Iwan ya. Jadi pertumbuhan daun dan juga pucuk, buah dan buah yang baru itu bisa terganggu. Ya, tapi apa boleh buat. Kondisi juga mudah-mudahan setelah ini sawit kita ini semakin bagus harganya Bang Iwan ya. Mudah-mudahan jadi tidak sulit lagi untuk penjualan buah. Yang jelas itu kalau seandainya stoknya itu nggak terbatas ya, dan sampai seperti ini. Iya, nggak sampai seperti ini. Tetap dipanen, tapi kita nggak dapat kota. Nih Bang Sarip, udah hampir 2 bulan Bang Sarip nggak ikut kita. Hari ini masuk lagi panen. Panen buah busuk. Kita lihat hasil panennya. Ini udah hampir 1 bulan 20 hari nggak panen teman-teman. Tuh buahnya 1 janjang. Ya, ini 2 buahnya. Oh, ini udah ada ulat-ulatnya teman-teman. Itu di atas, turun dari atas ada ulat-ulatnya kayak gitu. Ini berarti udah 1 bulan masak di atas ya, Bang Iwan ya. Tuh udah masak di atas itu 1 bulan. Jadi udah busuk. Tuh. Jadi rata-rata ini panennya banyak, tapi yang bisa kita jual itu sedikit Bang Iwan ya. Nah kayak gini. Ini paling yang dapat kita jual cuma 1 ini. 1 ya. Nah, ini buahnya 4 janjang kita turunkan ini. Ini 1 janjang. 2 janjang. 3 janjang, teman-teman. 4 janjang. Tuh 1 lagi busuk. Saya masih penting belum berulat. Ini tuh Bang Iwan. Ini buah kayak panen sudah matang ini. Ya, daripada kita nggak ada hasil Bang Iwan panen. Ya, mending lah. Tuh, ambil. Ini juga harganya teman di sini itu Rp1.000 Bang Iwan ya, sekarang harganya. Rp1.000. Orang belinya itu juga sering nolak. Nolak ya. Karena dia pakai kota, pakai batas. Jadi setiap pengepul sawit itu teman biasanya cuma 20-30 ton dalam per hari Bang Iwannya. Sedangkan di sini petani swadaya itu mayoritas teman-teman. Mayoritas petani swadaya. Jadi kita kadang nggak kebagian kuota. Jadi ini udah matang juga. Jadi 5 janjang kita turun. 2 yang dapat kita jual. 2 yang bisa kita jual. Yang lainnya itu rugi. Jadi kerugiannya ini
kurang lebih ada 60-70% Bang Iwan ya kerugian. Jadi di sini juga itu, ini Bang Syarif, satu pokok ini tadi teman-teman. Ini baru satu pokok Bang Syarif. Iya. Satu pokok ini turunnya ada 8, tapi yang bisa kita jual cuma tuh. Ini termasuk 3 yang udah operate, dan ini juga ini termasuk udah nggak bisa dijual. Jadi yang bisa dijual cuma 4 janjang. Jadi 4 janjangnya itu nggak bisa dijual. Tuh, jadi berondolannya sampai kayak gini. Di sini juga itu, nih, ini akibat sawit anjlok, pengepul itu tidak menerima sepenuhnya buah para petani swadaya. Nih, satu pokok nggak ada yang bisa dijual Bang Iwan ini. Satu pokok teman nggak ada yang bisa dijual. Tuh, semuanya busuk di bagian atas. Tuh. Jadi kerugiannya itu bukan di buah sawit saja, di waktu dan juga di pokok sawit. Pokok sawitnya juga rugi. Jadi ruginya itu double teman-teman. Untungnya nggak ada. Mudah-mudahan setelah ini kembali lagi normal teman-teman. Jadi kita bisa bagi petani sawit itu bisa makmur lagi. Tapi kalau sekarang boleh dikatakan kalau di petani sawit itu menjerit Bang Iwan ya. Susah, atau cara panen jualnya juga susah. Apalagi sawit ini butuh perawatan. Jadi untuk proses perawatan juga mungkin nggak cukup sekarang Bang Iwan ya. Kalau harga sekarang mereka sulit kita merawat. Pupuk mahal, racun-racun mahal, dan juga harga sawit anjlok teman-teman. Belum lagi kita mau opah untuk orang panen, dan juga tebasnya teman-teman, jadi banyak sekali. Tapi kalau sekarang itu, kalau kita ngandal di kebun kelapa sawit itu nggak ada hasilnya Bang Iwan ya. Tapi alhamdulillah, meskipun sedikit masih ada rezeki ya, alhamdulillah. Nih Bang Syarif, tukang langsir teman-teman. Mantap Bang Syarif. Mantap, jalannya mantap. Ya, jalannya mantap. Ini barusan habis hujan juga. Kita barusan panen tadi hujan teman-teman. Sempat tertunda sebentar dan lanjut lagi. Nih. Oh, ini ada Bude. Jadi yang berondol banyak teman-teman. Jadi untuk proses pengambilan berondol ini itu kita ajak orang, dan hasilnya kita kasih ke seperti Bude, itu kita kasih sepenuhnya ke Bude. Karena kalau berondol saya teman-teman itu nggak pernah ambil langsung. Siapa yang ngutip dia yang punya. Jadi sekarang itu yang beruntung tukang ngutip ya Bi Indah ya. Tukang ngutip yang beruntung, karena berondolnya itu teman bisa dikatakan udah hampir 4 kali lipat dari biasanya. Jadi kalau biasanya dapat 1 karung jadi 4 karung teman-teman sekarang. Tapi harganya murah. Jadi hitung-hitungannya sama dengan harga mahal kemarin teman-teman hasilnya. Jadi 2 karung sekarang itu sama saja di harga 1 karung waktu kemarin. Ini satu lagi tukang berondol teman. Tukang kutip berondol. Karena kalau nggak kita kutip, berondol ini juga bisa menjadi gulma Bang Iwan ya. Tumbuh kayak gini teman, jadi kentosan. Ini susah juga, ini butuh racun juga. Tuh di sana ada Meli. Jadi yang ikut tim berondol banyak teman-teman. Karena ini udah 50% berondol, 50% bisa dijual Bang Iwan ya. Jadi udah separuh yang buahnya, separuh berondolnya yang bisa dapat kita jual. Nah, jadi di sini juga teman-teman itu hujan, jadi jalannya becek, licin. Di proses ngangkut juga susah teman-teman. Tuh, berjalan kaki aja hampir kepleset tadi. Tuh, berondolnya banyak. Ini hasil panen kita hari ini. Alhamdulillah, meskipun tidak banyak teman-teman, mudah-mudahan berkah, bisa untuk ngerawat kebun. Alhamdulillah juga teman-teman,
meskipun kita tidak banyak dapat hasil dari sini, mudah-mudahan dapat merawat kebun, memupuk dan sebagainya. Nih hasil buahnya udah operat ini namanya, atau udah hampir 50% jatuh brondolnya. Ini sebenarnya udah nggak laku lagi teman. Kalau yang kayak gini ini baru 75% masih laku. Kalau yang ini itu 50% nggak laku lagi. Nah jadi sebenarnya sawit itu seharusnya seperti ini teman. Jadi masih di bawah 0,5% brondol jatuh, itu yang kita cari. Jadi prosesnya kayak gini. Jadi lama sekali nggak panen sawit. Untung saja kemarin sempat kita bersihin, jadi udah lumayan bersih, nggak terlalu semak teman-teman. Bang Syarif Jaya, mantap. Ini ada 5 pokok tadi, hasilnya segini, kurang lebih ada 80 kilo teman-teman. Yang lainnya kebuang. Ini belum tentu juga laku. Ya kalau bagus semua Bang Syarif ya, 2 pikulan ya, 200 kiloan. Tapi yang dapat kita angkut ke sini sekitar 80 kilogram teman-teman. Oke, kita istirahat dulu sebentar, minum-minum. Setelah itu kita lanjut lagi proses panen kelapa sawit teman-teman. Jadi hari ini saya tidak berkegiatan, kita panen buah kelapa sawit dulu. Dan mudah-mudahan cepat kelar, jadi kita dapat menyelesaikan kegiatan yang ada di pondok. Ada gorengan? Gorengan apa? Nangke. Oh, Nangka. aduh. Ini Bang Iwan mau makan teman-teman. Makan dulu. Ini nangka goreng Bang Iwan. Ya, nangka matang. Wow, nangka Bikin matang, bakwan. bikin bakwan teman-teman. Ini seperti pisang goreng, tapi ini nangka yang digoreng. Jadi rasanya nggak jauh beda dengan pisang goreng Bang Iwan ya. Manis ya. Manis. Nih Bang Syarif, makan ini dulu. Biar enak-enak dulu dong Syarif. Sawit murah, yang penting makannya jangan sampai murah Bang Syarif. Mantap. Berat itu murah. Murah penting jangan murah. Coba ya Bang. Ini enak teman-teman. Enak. Kamu enak. Iklan kok. Ini masakannya apa? Istrinya Bang Iwan ini enak sekali loh. Rasa apa? Ini rasa tepung dengan nangka itu nyatu. Iya kan Bang Syarif? Manis. Campur. Ini Bang Iwan bawa bontot teman. Bontot. Telur. Tambah terus sama sayur singkong yang kita petik kemarin. Mantap Bang Iwan. Ini kemarin kita dari Kebun kebun petik daun singkong. banyak vitaminnya Bang Iwan. Ya, saya suka sama daun singkong. Seperti ini. Tuh Bang Syarif udah 2 Kering. kok habis. Mantap Bang Syarifnya. Enak betul Bang Syarif ya. Enak apa lapar Bang Syarif? Enak lapar lah. Campur aduk ya Bang Syarif ya. Ya. Cokot boleh. Jadi dia apa? Lagi dong. Pernah dia.
kono. Suak. Han. Mana daging? Jekin. Ronald.
lantai. Iya Pak De. Yang banyak paku itu yang lantai. Kalau dinding paling tikung. Lantai yo banyak. Banyak di situ paku gerakan. Oke teman-teman, alhamdulillah kita tadi berkegiatan di kebun dan udah agak sore sekarang, dan Pak Tasmuji itu tadi udah bersihin paku-paku yang di papan. Jadi kalau udah dibersihin kayak gini, ini bisa kita suguh teman, supaya lebih halus dan bisa kelihatan baru, walaupun ini papan bekas tapi masih kelihatan baru nantinya. Nih jadi udah yang belasnya yang panjang, tinggal lagi yang pendek yang belum dibersihin pakunya. Jadi meskipun ini papan bekas, ini masih bagus Pak De ya. Bagus papannya. Berapa tahun tuh Pak De pondok itu Pak De? Kalau 2 tahun belum ada. Itu Nah, 2 kali lebaran. 2 tahun berarti Pak De. Nah, 2 tahun. Baru 2 tahun teman Pak De bangun pondok itu. 2 kali lebaran. Dulu bangun dewek Pak De ya? Nah, Bikin sendiri teman itu. tapi itulah apa? Kayunya pedang tua. Medang tua kalau. Aduh. Jadi kayunya kayu medang, itulah kehebatan kayu medang teman. 2 tahun Mengkilat. mengkilat lagi Pak De ya. Ini tanpa disuguh. Jadi meskipun udah 2 tahun dipasang atau dipakai, kayunya tetap bagus. Tapi kayu medang ini sekarang udah langka, udah jarang. Ini kemarin itu memang dipelihara oleh yang punya kebun sana, jadi masih bisa untuk digunakan buat pondok teman-teman. Tuh, alot Pak De. Oh. Jadi rata-rata papan pondoknya Pak D ini medang teman-teman. Nih yang warna hitam-hitam ini itu medang semua, kecuali yang putih itu memang itu kayu labu ya. Kalau yang ini semuanya medang. Nih yang kuning-kuning kayak gini itu medang semua. Medangnya Pak D. Ini tapi lebarnya memang selawe Pak D ya. Selawe senti teman. Jadi ini Ada yang 20 juga. ada yang 20 Pak D ya. Kalau yang semeter tuh Banyak yang 20 Pak D. lain tuh, 23 itu yang panjang wae dulu. Oh, yang panjang wae 23. Nah, Yang pendek lain. Jadi 23 itu setengah kubik itu teman-teman, hampir setengah kubik. Jadi papannya ini mungkin
Kalau ditambah yang belum dipasang itu kurang lebih 1 kubikan ini Pak De ya. 1 kubikan papan. Sama yang sudah kita pasang di pondoknya Pak De itu kurang lebih ada 1 kubik. Tapi belum selesai teman. Mulai dari dinding, lantai itu belum selesai. Mulai dari reng atas, risplang, terus stabil layarnya itu kurang lebih 1 kubik. Mungkin kita butuh untuk bagian badan pondok sampai ke pintu 1/4 kubik lagi, 1/4 itu udah jadi. Tinggal lagi lantai, mungkin kita butuh kurang lebih sama dapur itu 3/4 kubik lagi Pak De kayaknya, sama dapur, sama dinding dapur, sama pintu, sama lantai teras. Mudah-mudahan ini cukup karena ini udah hampir 1 kubik. Memang udah dipotong-potong, nanti kita coba cari potong-potongannya yang ukurannya sama, jadi waktu kita pasang untuk penyangga dinding itu kita ukur pas, jadi supaya tidak motong lagi, jadi papannya tidak banyak yang kebuang sia-sia teman. Jadi kita belum kerjakan pondoknya Pak De. Mudah-mudahan kita nggak ada kerjaan, jadi dapat menyelesaikan pondoknya Pak De Tasmuji ini teman. Jadi kemarin itu ada hujan ya Pak De ya. Ada hujan, Pak De mau apa? Menada air itu karena belum kita pasang talang, jadi Pak De bikin talang ini teman. Ternyata Pak De ini juga bisa nukang, walaupun apa nggak terlalu bagus, tapi kelihatannya bangun pondok juga itu udah pernah. Tuh nih talangnya dan ini drumnya teman-teman. Tapi airnya, wih, ini air hasil semalam nih Pak De ya. Iya, pindah dari sini. Tadi malam belum aku kasih itu. Oh, jadi airnya udah ada teman-teman. Ini air hujan menggunakan drum atau untuk menada air. Kemarin sempat hujan deras tapi belum ada drumnya, jadi belum sempat ditadai airnya teman-teman.